Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Tahukah rasa salah itu perbuatan sia-sia? Apa maksudnya? Ya, saat berdosa dan saudara bertobat, dan saudara terus merasa salah, semua yang saudara lakukan adalah mencoba bayar dosa. Dan Yesus sudah melunasinya. Jadi rasa salah sia-sia. Saya melakukan pelayanan ini karena melihat kuasa Allah mengubahkan hidupku dan Ia pun akan lakukan untuk saudara. Kunci untuk segalanya ada pada firman Allah. Saya Joyce Meyer dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Salah satu hal yang banyak Kristen lakukan adalah bicara buruk tentang diri mereka. Berapa banyak saudara katakan yang buruk tentang dirimu dengan mulutmu? Saya sangat bodoh, saya tak bisa lakukan semua benar. Ini salah satu hal terburuk yang saudara bisa lakukan. Ada ayat, maksudku saya yakin sudah membacanya ratusan kali, tapi demikianlah Alkitab, saudara bisa membacanya dan suatu hari melihatnya. Dan dikatakan bahwa kita harus mengakui setiap hal baik di dalam kita dalam Kristus. Wow. Mengakui setiap hal baik dalam diri dalam Kristus. Jadi artinya saudara harus berkata, saya anak Allah, saya sudah dibenarkan dengannya melalui darah Kristus. Allah mengasihiku. Saya belum menjadi yang seharusnya, tapi puji Tuhan saya bukan seperti dulu. Saudara tak tahu betapa luar biasanya dirimu. Maksudku sungguh saya bukan hanya berusaha menyombongkanmu. Allah hidup dalammu. Maksudku, adakah yang bisa lebih baik dari ini? Betapa kaya dan mulianya rahasia itu, yaitu bahwa Kristus hidup di antara kamu. Siapa yang memahami ini? Inilah misteri terbesar sepanjang masa. Kristus telah datang dalam diri kita. Wow. Inilah yang perlu kita pikirkan, bukan perbuatan terakhir kita yang salah. Saat saudara bertobat dari dosa sudah hilang, terlupakan, sudah dilempar sejauh timur dari barat, dan jika Allah bisa melupakan, maka saudara harus bisa melupakannya. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, apa yang benar dan yang salah. Dan berapa banyak saudara tahu bahwa ada tanda-tanda ini di banyak tempat. Jadi ini pada dasarnya berkata, jika saudara ke arah yang salah, saudara akan terhilang. Ya, semua orang di dunia yang hilang, terhilang karena pilih jalan yang salah. Tapi saudara bisa ditemukan dan jalan ke arah yang benar. Saudara akan membuat ratusan pilihan minggu depan. Hal-hal kecil dan mungkin hal-hal besar. Dan semakin benar pilihanmu, hidupmu akan semakin baik. Semakin banyak pilihan salah, semakin buruklah hidupmu. Kuberitahukan sesuatu. Hidupmu bisa jadi sebaik yang saudara inginkan. Tapi ini bukan hanya karena saudara orang beruntung. Amin. Mari kuberitahu, hidupku mulai dengan berantakan. Tapi kini hidupku luar biasa. Saya memiliki permulaan hidup yang buruk, menyakitkan, dan disfungsional, tapi saya punya akhir yang baik.
Saudara juga bisa, tapi tak bisa terus mengasihani dirimu, tak bisa punya dendam dalam diri, tak bisa tahan pengampunanmu, tak bisa memaklumi perilaku burukmu. Oh ya, aku maklumi diriku bertahun-tahun. Jika aku tak dilecehkan, aku tak akan bertindak begini. Dan Allah bicara padamu. Dan Ia bicara di hatiku berkata, ya, kau bertingkah seperti tingkahmu ini karena kau dilecehkan, tapi jangan jadikan ini alasan untuk tetap demikian. Mungkin masalah yang saudara miliki adalah karena hal-hal yang terjadi kepadamu, namun ada jawabannya. Saudara tak perlu tetap seperti itu. Setiap pilihan benar saudara akan mulai membatalkan sesuatu beberapa pilihan buruk yang saudara buat di masa lalumu. Paling tidak beri Allah jumlah waktu yang sama seperti yang diberikan untuk iblis. Amin. Seorang wanita datang ke pertemuanku. Ia telah melihatku di TV dan dia datang ke altar suatu malam di akhir pertemuan dan dia sangat kecewa. Katanya, saya ingin uangku kembali. Kataku, apa yang sedang kau bicarakan? Katanya, dengarkan, saya telah lakukan khotbahmu selama 2 minggu dan tak ada yang berubah. Sejujurnya saya harus menahan agar tak tertawa di depannya. Kupikir 2 minggu? Berapa lama kau butuh waktu untuk buat kekacauan di hidupmu? Kujamin kau tak buat kacau dalam 2 minggu. Kuberitahu saudara, jika saudara ingin bersengkerama dengan Allah, lebih baik saudara siapkan kesabaran. Karena Ia tidak sedang terburu-buru dalam apapun. Ia Allah yang sedang masakan yang dimasak lama. Pasal 6 ayat 1. Karena itu marilah kita maju dan meninggalkan tahap dasar dalam ajaran serta doktrin Kristus Mesias. Bergerak dengan mantap menuju kepenuhan dan kesempurnaan yang menjadi bagian dari kedewasaan rohani. Jadi, izinkan kukatakan seperti ini, mari buat keputusan malam ini untuk berhenti bermain-main dengan hal-hal bodoh setiap saat. Dan mari masuk ke dalam proses kedewasaan rohani. Mari berhenti mengizinkan perasaan kita disakiti oleh perkataan seseorang pada kita yang saat saudara aman dan tahu identitas dirimu dalam Kristus, maka saudara tak perlu menjalani hal-hal yang bodoh tersebut. Saudara tidak perlu kecewa karena mendengar si ini dan ini membicarakan dirimu, karena jika saudara tahu identitasmu, saudara tak peduli akan yang orang pikirkan. Satu Korintus 13 berkata, kasih tidaklah pemarah. Saudara tak perlu jadi pemarah. Ya, kau sakiti perasaanku. Tidak, kau izinkan perasaanmu sakit. Ku beritahu kita menyantap daging, ku tantang saudara kembali lagi besok. Jadi katanya, ini beberapa hal yang ia katakan kita perlu lepaskan. Janganlah kita kembali meletakkan dasar pertobatan dan meninggalkan perbuatan sia-sia. Tahukah rasa salah itu perbuatan sia-sia? Apa maksudnya? Ya, saat berdosa dan saudara bertobat dan saudara terus merasa salah, semua yang saudara lakukan adalah mencoba bayar dosa. Dan Yesus sudah melunasinya. Jadi rasa salah sia-sia. Lihat, beberapa orang berpikir memang rohani untuk terus-menerus merasa dirinya buruk.
Ini yang agama perbuat kepadamu. Yesus tidak mati untuk memberi kita agama, Ia mati untuk memberi kita hubungan dengan Allah. Fokuslah pada hubungan kasihmu dengan Allah, mengasihinya dan izinkan Ia mengasihimu. Ini yang akan membuatmu penuh dan puas. Setiap orang di dunia mencari-cari kasih. Mereka ingin kasih tanpa syarat. Mereka ingin penerimaan, bukan penolakan. Dan mari melangkah lebih jauh dengan iman datang kepada Allah. Hal-hal yang masih jadi pergumulan, maksudku, saya akan menulis satu buku secepatnya tentang iman karena banyak orang mengaku beriman namun tidak tahu apa makna iman. Ada begitu banyak hal yang kita dengar, tapi kita sesungguhnya tidak paham maknanya. Karena ini waktunya melepaskan perkara pertobatan. Dan ini bukan artinya kita tak perlu bertobat, tapi kita tidak perlu kebingungan tentangnya. Kita perlu paham bahwa saat kita bertobat, sudah selesai. Sudah selesai. Kita coba memakai iman untuk dapat mobil baru. Namun itu bukan kegunaannya. Karakteristik orang-orang Kristen tidak dewasa. Mereka dikendalikan oleh dorongan daging. Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata dan jelas. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ini mendahulukan hal lain dari Allah. Mencintai apapun melebihinya adalah berhala. Perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan. Mari kita kembali sebentar soal sihir. Mari ku buat seseorang marah. Saudara tak perlu membaca ramalanmu setiap hari untuk menemukan yang akan terjadi. Saya akan mengakui terkadang saya lihat ramalan di satu tempat dan berpikir, aku ingin lihat apa yang dikatakannya tentangku, dan saya akan, tak mau lakukan. Jangan bermain dengan papan Ouija. Jangan pergi ke tempat seseorang baca kartu tarot dan meramal garis tangan. Dan demi kebaikanmu, jangan menelpon seorang peramal dengan tarif $1 semenit. Ku beritahu saudara, hal-hal yang sungguh akan mengubah hidupmu. Oh, astaga. Omong-omong, saya hanya ingin menyisipkan hal itu. Bukan hanya untuk saudara, tapi semua yang menonton televisi. Kelompok dengan ajaran menyimpang, bidat, iri hati, kemabukan. Cukup menarik bahwa ia ditempatkan kemabukan bersama dengan iri hati. Pesta pora, dan sebagainya. Oke, sekarang saya tak tahu keinginan saudara dalam kalimat berikut, tapi kubacakan untukmu. Aku memperingatkan kamu sebelumnya, seperti yang telah kukatakan dahulu, bahwa mereka yang melakukan hal-hal ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Ya, saudara tidak tahu apakah harus tepuk tangan atau tidak, dan saya mengerti perasaan saudara karena katamu, tunggu sebentar, kupikir bahwa untuk bisa diselamatkan, yang harus kulakukan hanya percaya Yesus menebusku. Itu benar, namun izinkan saya melanjutkannya. Jika saudara sungguh percaya, maksudku jika sungguh percaya, maka saudara juga akan taat. Dan saya mulai melihat sesuatu yang kupikir masalah sebenarnya.
Saat kita lakukan yang disebut altar call di ibadah, kita biasanya mengundang orang menerima Kristus. Tapi kupikir kita juga perlu beritahu mereka bahwa mereka harus siap menyerahkan hidup. Kita tidak bisa mendapatkannya jika ia tak dapatkan kita. Dan kupikir kita sedang membantu orang-orang dengan memberitahu Allah ingin mengampuni dosa-dosamu dan Ia ingin datang dan hidup dalam dirimu dan ingin jadikan hidupmu lebih baik. Ya, Ia mau lakukan itu, tapi Ia ingin saudara menyerahkan segalanya padanya. Kita tak hanya bisa menambahkan Yesus ke kekacauan hidup dan menyeretnya kemana-mana dan menariknya seperti jin keluar dari botol setiap kita punya masalah. Hidup bagi Allah, biarlah dirinya jadi hidupmu. Bukan hanya seseorang yang menyelamatkanmu saat saudara dalam masalah. Saudara dalam masalah setiap saat dan saya juga. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kuingatkan diriku hal ini tiap hari. Di luar Dia, aku tak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan sekedar urusan minggu pagi. Lalu saudara tahu, maksudku ibadah gereja kini hanya 38 menit atau semacam itu dan rasanya. Jika kita sedemikian terburu-buru untuk keluar dari rumah Allah, maka lebih baik kita tak perlu pergi saja. Kupikir kita tak perlu melihat berapa lama kita bisa tahan orang di sana, namun saya tidak terbang jauh-jauh ke sini hanya untuk bersamamu selama 1 jam dan memberimu sedikit gelitik lalu mengirimmu pulang. Lihat, saya bahkan tak mau mencoba menjelaskan ayat-ayat seperti ini. Biasanya saya akan membacanya dan tidak berusaha menjelaskannya karena ini menakutkan. Kuperingatkan engkau bahwa jika kau terus lakukan hal seperti ini, kau tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Nah, Ia tidak mengatakan jika saudara buat kesalahan di sini dan di sana, saudara tak akan mewarisi kerajaan Allah. Tapi jika ini kebiasaan kita untuk hidup tak bermoral, tak bertuhan, dipimpin daging, maka ada hal yang salah, saudara tidak sungguh-sungguh berkomitmen. Saudara mungkin mengatakan beberapa hal dan ucapkan doa, tapi saudara tidak sungguh berkomitmen. Saudara tak sungguh memberi hidup bagi Allah, karena saat sungguh memberi hidup pada Allah, Ia akan mengusik setiap area di hidupmu. Saudara tak bisa berkata, ya aku ingin engkau menolongku saat ada masalah. Tapi jangan salahkan aku saat aku menonton program TV buruk. Jangan menegurku jika aku egois dan mementingkan diri. Adakah yang masih hidup di sini? Bayi-bayi Kristen mudah tersinggung, tak percaya diri, menyalahkan orang atas kesalahan mereka, sulit dikoreksi, sombong, dan mudah marah. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh pekerjaannya dikerjakan oleh kehadirannya di dalam kita, menghasilkan kasih, sukacita, kegembiraan, damai sejahtera, kesabaran, hati yang tenang, ketahanan, kemurahan, kebaikan, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan penguasaan diri, pengendalian diri, menahan hawa nafsu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara penuh dengan hal ini. Saudara mengandung semua hal itu.
Mungkin saudara belum melahirkannya, tapi sudah mengandungnya. Beberapa dari saudara akan segera mengalami sakit bersalin. Saya akan katakan helang, saudara tak suka, namun ini benar. Penderitaan dan kedewasaan rohani datang bersama-sama. Astaga, ini dia. Oke, ambillah sebuah konkordansi dan mari lihat berapa kali kata penderitaan muncul di dalam Perjanjian Baru. Alkitab katakan bahwa Yesus belajar ketaatan melalui banyak hal-hal yang ia derita. Bagaimana ia mempelajari ketaatan jika tak pernah tidak taat? Ya, ia belajar konsekuensi taat dengan melakukan hal yang benar saat situasinya sulit. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2, jadi karena Kristus telah menderita dalam daging untuk kita, untuk Anda juga, persenjatai diri Anda dengan pemikiran dan tujuan yang sama, lebih baik menderita dengan sabar daripada gagal menyenangkan Allah. Jadi inilah cara kita seharusnya berpikir, aku lebih memilih menderita daripada gagal menyenangkan Allah. Hanya karena saudara seorang Kristen bukanlah artinya segalanya harus terasa baik. Dan beberapa khotbah yang saudara dapatkan di masa lalu mungkin tak memberimu cerita yang lengkap. Saya mulai perjalanan saat gerakan iman dan firman diajarkan. Jika saudara sedang alami kesulitan, maka tak punya iman yang cukup. Saya coba hidup demikian dan ini sungguh tak berhasil. Maksudku, saya menghardik iblis sampai hardikanku sudah sepenuhnya habis. Dan akhirnya saya berpikir, baiklah, kulakukan semua ini dan aku masih masuk neraka juga. Jadi, saya datang pada Tuhan untuk dengar perkataannya. Dan saya mulai membaca hal-hal ini dan saudara tak bisa tentang. Segalanya tak akan jadi mudah, tidak segalanya akan terasa baik. Kita lalui banyak hal tapi kita tidak perlu melalui semuanya itu sendirian. Dan tidak ada satupun orang di sini yang tidak melalui kesulitan itu. Dan saudara juga tak bisa memanipulasi iman. Iman bukan sesuatu yang Allah berikan untuk menghilangkan masalah kita. Ia memberikannya untuk melewati segalanya dalam kemenangan. Saat masih kecil saya berdoa dan berdoa agar dijauhkan dari ayahku. Saya berdoa dan berdoa, maksudku saya berdoa agar ayahku segera tiada, agar ibuku meninggalkannya, apapun yang bisa mengeluarkanku dari situasi ini. Dan Allah tidak mengeluarkanku dari sana, Ia membawaku melewatinya. Saya cukup pintar untuk menyadari Ia bisa saja mengeluarkanku dari situasi itu, tapi Allah punya tujuan yang lain. Ia tahu yang Ia akan lakukan kepadaku satu hari nanti, dan saya harus mengalami hal ini untuk melihat betapa setianya Allah kepadaku. Jika tidak, apa yang akan kukatakan padamu? Percaya pada Tuhan dan semua masalah saudara akan hilang, dan waktu itu tidak hilang. Saudara berpikir apa yang salah dengan saya? Ayo, saya katakan yang sebenarnya atau tidak?